Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo akan membubarkan 18 lembaga pemerintahan lagi. Jadi ini sumber saya dari YouTube juga dan juga dari Metro TV. Katanya Presiden sudah membubarkan 18 lembaga pemerintah pada tanggal 20 Juli 2020. Dan sebentar lagi katanya akan membubarkan 18 lembaga pemerintah lagi. Jadi saya lihat akan dibubarkan lagi lembaga pemerintah ini sebanyak 18 lagi. Jadi alasan membubarkan lembaga pemerintah itu lagi yaitu satu, untuk menyederhanakan birokrasi. Yang selama ini banyak kita dengar birokrasi kita itu berbelit-belit. Sekarang itu disederhanakan semua birokrasi itu. Jadi perlu dilakukannya memang pengurangan ini supaya mengurangi birokrasi di pemerintahan. Karena birokrasi ini termasuk memperlambat penyelesaian masalah di pemerintahan. Sehingga dia untuk menyederhanakan daripada birokrasi kepemerintahan itu, sehingga lebih cepat nanti menyelesaikan masalah karena birokrasinya tidak berbelit-belit. Jadi samping itu juga banyaknya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Jadi adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas antar lembaga yang satu dan lembaga pemerintah yang lainnya itu. Sehingga karena dia sudah diatur di sana, dikerjakan yang lain lagi, sehingga tidak ada gunanya mubazir pekerjaan itu. Sudah dikerjakan bidang yang lain, dikerjakan bidang lain lagi, sehingga tumpang tindih ya kewenangannya itu dalam melaksanakan tugasnya itu. Jadi ini yang saya lihat. Ketiga, untuk menghemat biaya anggarannya, karena 18 itu anggarannya cukup besar. Jadi cukup besar, lebih baik anggaran 18 lembaga lagi itu dialihkan nanti ke anggaran mengatasi virus corona ini. Apalagi pemerintah sedang banyak membutuhkan uang untuk menghadapi virus corona. Di sini saya lihat, jadi perlu dilakukan yaitu pembubaran daripada 18 lembaga itu. Berarti kalau nanti sudah dibubarkan 18 lembaga, dibubarkan lagi nanti 18 lembaga, sehingga sudah berjumlah 36 lembaga. Cuma sekarang ke 18 lembaga lagi ini baru sih tahap penelitian lembaga mana yang akan dibubarkan, karena jangan sampai nanti lembaga itu dibutuhkan keberadaannya, sehingga masih diseleksi sekarang ini mana lembaga-lembaga pemerintah yang sifatnya tumpang tindih kinerjanya dengan lembaga yang lainnya. Dan juga anggarannya juga dilihat apakah cukup besar atau tidak. Jadi di sini dilihat, jadi lembaga itu, makanya sekarang sedang penelitian, tetapi tidak akan lama lagi akan dibubarkannya lagi 18 lembaga pemerintah untuk mempermudah atau untuk menyederhanakan birokrasi agar tidak berbelit-belit. Di samping itu juga dalam pembubaran daripada lembaga ini akan menjadi masalah bagi kepegawaian. Para pegawainya itu cukup banyak itu. Para pegawai dari lembaga yang dibubarkan itu nanti bisa dialihkan kepada kementerian-menteri yang lainnya. Di samping itu kalau dia tugasnya di sana hanya sebagai honor, bisa dikasih nanti uang pesangon supaya dia keluar. Kalau dia pegawai negeri, bisa dipercepat pensiunnya. Inilah saya ada 3 masalah ini bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah kepegawaiannya ini. Kalau dia pegawai negeri, statusnya dari lembaga itu, maka dia dikembalikan, diperbantukan ditugaskan nanti di kementerian-kementerian untuk bekerja di sana. Kalau dia masih honorer, nanti dikasih uang pesangon. Kalau dia nanti sudah berumur, akan dipercepat pensiun, dikasih uang pensiun. Jadi inilah saya bilang langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi 18 lembaga untuk menghemat uang negara.
Karena negara sekarang ini butuh uang banyak untuk mengadai virus corona ini. Karena kalau kita bayangkan 18 lembaga, 16 tambah 18, jadi semua 36 lembaga nanti. Biaya anggarannya itu sangat cukup besar. Sehingga ini nanti anggarannya ini bisa digunakan untuk membiayai virus corona yang sekarang melanda Indonesia ini. Dan di sana dibutuhkan biaya besar untuk menghadapinya demi melindungi masyarakat dari serangan daripada virus corona ini. Yang penting negara berupaya mengatasinya. Soal itu berhasil atau tidak, ya tidak tahu karena ini masalah virus corona. Semua diserahkan kepada Tuhan. Yang penting pemerintah sudah berusaha mencari dananya dan lain sebagainya untuk mendanai menanggulangi virus corona ini. Jadi sudah saya bilang, kalau untuk ke depan ini, kalau memang ada lembaga pemerintah merasa benar-benar diteliti dulu apakah lembaga pemerintah itu yang akan dibentuknya itu harus diteliti secara mendalam kegunaannya. Jadi saya pikir kalau nanti dibentuk lagi lembaga baru supaya diteliti secara mendalam, jangan asal dibentuk lagi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat selalu berkembang, butuh lembaga-lembaga baru untuk ke sana. Tetapi sampai sekarang ini dianggap sudah cukup dan juga perlu disederhanakan. Apalagi kita sekarang itu butuh dana untuk membiayai biaya mengatasi mengendalikan virus corona. Sekian dan terima kasih.